Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang irregular menstrual disorder. Ada beberapa bab yang nanti akan kita bahas dari pendahuluan hingga konklusi. Seorang remaja akan mengalami siklus menstruasi yang dimulai dengan adanya menarche atau mens pada waktu pertama kali. Seorang remaja hingga menjadi dewasa ada interval waktu sehingga akan menjalani siklus menstruasi yang reguler semenjak dari menarche sampai dewasa. Di interval time ini akan terjadi siklus menstruasi yang irreguler. Sehingga kita harus mengetahui apakah siklus menstruasi tersebut itu normal atau tidak karena berbeda dengan dewasa. Gangguan menstruasi ini merupakan salah satu keluhan yang cukup sering dan banyak kejadian menstrual irregularity ini masih bersifat ovulatory. Ada penyakit-penyakit yang menyebabkan gangguan sehingga terjadi pemanjangan siklus menstruasi seperti penyakit-penyakit PCOS, kelainan-kelainan endokrin, dan penyakit-penyakit yang lain. Kejadian irregularity menstruasi pada remaja dikatakan terkait dengan kejadian PCOS dan juga ada kemungkinan kaitannya dengan infertilitas pada masa dewasa. Sehingga kita harus mengetahui apakah irregular mens itu normal atau tidak. Mari kita lihat terlebih dahulu siklus normal menstruasi. Siklus normal menstruasi diawali dengan fase folikuler dan fase luteal. Di antara itu terdapat fase ovulatory atau ovulasi. Pada fase folikuler kita lihat mulai terjadi penebalan dinding rahim akibat peningkatan estradiol. Peningkatan estradiol ini karena peningkatan LH dan juga FSH meningkat, dan terjadi surge peningkatan LH yang menyebabkan terjadinya ovulasi setelah sebelumnya terbentuk folikel, dan setelah terjadi ovulasi akan memasuki fase berikutnya yaitu fase luteal, di mana pada fase luteal folikel tadi akan menjadi corpus luteum dan kita lihat hormon LH FSH-nya mulai turun, kemudian estradiol akan digantikan oleh progesteron sehingga dindingnya makin tebal, dan ketika tidak terjadi ovarium ini tidak dibuai oleh sperma, maka progesteron akan turun kadarnya dan dinding rahim kemudian akan luruh, timbul mens, memasuki fase folikuler kembali. Secara normal, siklus menstruasi menurut AAP dan ACOG tahun 2006 rata-rata terjadi usia menarche di usia 12,4 tahun dengan interval siklus rata-rata 32 hari pada tahun pertama setelah menarche. Gynecologic year adalah tahun dari mulai menarche. Penghitungannya dimulai dari mulai menarche. Di 1 tahun pertama setelah menarche disebut sebagai first gynecologic year, rata-rata 32 hari.
Kemudian interval siklus menstruasi terjadi dari 21 sampai 45 hari dengan flow menstrual length-nya kurang dari 7 hari dan produknya akan menggunakan 3 sampai 6 batch per hari. Merupakan siklus normal. Kalau berbeda dari angka ini, misalnya kurang dari 21 hari, lebih dari 45 hari, berarti ada yang tidak normal. Ini data kami di Surakarta, rata-rata length menstrual cycle-nya 31 hari, dan rata-rata min age at menarche-nya adalah 12,2 tahun. Ada penelitian menyebutkan bahwa rata-rata siklus dari menas ke siklus berikutnya adalah sekitar 34 hari. Dan untuk bisa mencapai regular menstruasi yang rutin butuh 3 sampai 5 tahun. Ini beberapa data menyebutkan bahwa setelah menas butuh 3 tahun untuk sekitar 60 sampai 80% itu wanita mencapai siklus menstruasi seperti dewasa. Pada 5 tahun sudah 90%, itu sudah memiliki siklus yang reguler. Setelah 6 tahun, rata-rata sudah semua mencapai siklus menstruasi yang normal. Beberapa ciri siklus menstruasi pada remaja, yang pertama adalah pada usia-usia awal menstruasi, itu siklusnya bersifat anovulator. Kemudian frekuensi ovulasi itu ditentukan oleh waktu semenjak dari menas dan usia dari menas itu sendiri. Sekitar 2 tahun setelah menas atau 2 tahun gynecologic years, itu 50% siklus menstruasi bersifat anovulator, sehingga 50% lagi bersifat ovulator. Kemudian early menas yang dini akan juga mengakibatkan early onset untuk siklus yang ovulator. Beberapa data menyebutkan kalau yang memiliki menas pada usia kurang dari 12 tahun, 50% itu akan ovulator pada tahun pertama. Kita bandingkan pada yang bukan early menas, itu pada tahun kedua itu 50% anovulator, 50% ovulator. Jadi kalau menasnya lebih dini, maka kejadian ovulatory cycles-nya juga akan lebih cepat. Ini beberapa data menyebutkan pada 2 tahun setelah menas, anak remaja putri dengan siklus menstruasi yang irregular itu 82% juga ovulator. Jadi bukan anovulator yang mayoritas pada setelah 2 tahun. Sehingga bisa dikatakan bahwa kalau ada siklus yang anovulator biasanya akan menyebabkan irregular pada menstruasi, tapi kalau mens yang reguler tidak mesti juga tidak mesti sama dengan ovulator. Tidak sebaliknya. Ini beberapa data yang menyebutkan bahwa pada tahun kedua 50%
itu ovulator pada tahun ke-7 80%. Berapa data yang lain ini data dari AAP. Dan siklus menstruasinya semakin ke eh, semakin ke belakang, siklusnya semakin pendek. Kita lihat B95 pada tahun pertama itu 90 hari, kemudian 50 hari pada tahun keempat dan tahun ketujuh menjadi 38 hari. Apa yang disebut dengan menstrual irregularity? Mari kita terlebih dahulu, yang A ini siklus menstruasi yang normal. Ini hari pertama, hari ke-28, ini 5, di gambar ini ada berarti sekitar 5 hari masa menstruasinya, total menstrual bleeding loss-nya 37 mili, yang ini 41 mili. Selisihnya tidak terlalu banyak, dianggap bahwa siklus menstruasi yang normal seperti ini. Kita lihat berbeda dengan yang B, salah satu bentuk menstrual irregularity adalah total menstrual bleeding loss-nya dia banyak. Di sini digambarkan 106 cc, ini 110 cc, tapi siklusnya reguler. Jadi antara D1 sampai D28, 28 hari, kemudian pada hari ke-29 sudah mens kembali, hanya ini lebih banyak loss-nya. Oke. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga ini disebut sebagai irregular. Ini memanjang hari menstruasinya dan jumlahnya banyak, sehingga masa berikutnya dia panjang. Kemudian jumlah yang berikutnya dia lebih sedikit, total menstrual bleeding loss-nya. Ini kita dapatkan di sini heavy volume loss pada masa yang pertama, dan yang kedua dia sekitar 30 cc saja. Kemudian terdapat prolong durasi, heavy volume loss, dan frekuensinya berbeda. Ini lebih dari 5 hari, yang ini 5 hari. Kemudian ada juga yang disebut sebagai intermenstrual bleeding. Intermenstrual bleeding berarti di antara dua masa menstruasi terdapat menstrual bleeding loss. Sekitar di sini ada 86 cc. Ada perdarahan yang keluar di antara dua masa menstruasi. Pada remaja menurut AAP dan AKOG disebutkan bahwa kalau di luar ring 20-45 hari itu berarti tidak normal, kurang dari 20 hari disebut polimenore, lebih dari 45 hari disebut oligomenore. Ini ada beberapa istilah dari Vigo. Istilah yang pertama yang disebut sebagai irregular menstrual bleeding itu kalau ada ring of varying lengths of bleeding free intervals more than 17 days dalam waktu 90 hari. Ada yang mengatakan infrequent menstrual bleeding kalau dalam 90 hari kejadian menstruasinya hanya 1-2 episode. Yang disebut frequent menstrual bleeding kalau lebih dari 4 episode dalam 90 hari. Ini berdasarkan Vigo. Yang menarik yang dari Rosenfeld menyebutkan bahwa ini yang agak lebih mudah untuk kita sebagai klinisi. Pada tahun pertama disebut oligomenore kalau dalam 90 hari, dalam masa 3 bulan ya 90 hari, kurang dari 4 periode menstruasi dalam setahun. Kemudian pada tahun kedua itu kurang dari 6 periode dalam 1 tahun. Ini berarti
kejadiannya cycle length-nya lebih dari 60 hari, kemudian yang pada tahun ketiga sampai kelima kurang dari 8 periode dalam 1 tahun atau lebih dari 45 hari cycle length-nya. Ini data dari Balitbangkes, mean of menas remaja di Indonesia sekitar 12,4 tahun dan menstrual irregularity terjadi pada 13%. Kemudian 11,7 pada usia yang remaja. Beberapa studi yang lain menyebutkan menstrual irregularity pada adolescent itu sekitar 30 sampai 40%, tapi data dari Balitbangkes sekitar 11% kejadiannya, jadi cukup sering. Ini penelitian kami di Solo, ternyata kejadian oligomenore itu 24% kejadiannya. 68% masih normal pada anak remaja. Kemudian cycle length-nya kita lihat ada yang 12 hari, berarti ini kalau pada remaja berarti ini termasuk oligomenore. Ada yang long lebih dari 96 hari, berarti lebih dari 45 hari, berarti ada yang dia oligomenore, ada yang dia polymenore. Dan kejadiannya cukup banyak pada yang etnis Chinese dibandingkan yang etnis Jawa, kejadian oligomenore. Ini salah satu cara untuk mengklasifikasikan kalau ada gangguan atau irregularitas pada mens, itu menggunakan istilah klasifikasi palm and coin. Ini palm tangan, telapak tangan, coin. Palm itu untuk kelainan-kelainan struktural yang ini relatif jarang pada remaja, sementara yang coin ini yang non-struktural. Nah, sebab non-struktural lebih sering terjadi pada remaja. Nanti kita sampaikan datanya. Palm itu terdiri dari adanya polip, adenomyosis, leiomyoma, kemudian malignansi, hiperplasia. Ini relatif jarang pada remaja, sedangkan pada remaja yang paling sering salah satunya yang di coin. Mungkin gangguan koagulopati, disfungsi ovulatori, gangguan endometrial, iatrogeni, dan yang tidak terklasifikasikan. Nanti kita lihat data berikutnya. Yang paling sering pada remaja adalah gangguan disfungsi ovulatori. Beberapa penyebab dari menstrual irregularity, yang pertama adalah jangan lupa tentang kehamilan, karena kehamilan pada remaja kejadiannya sekarang cukup sering. Kemudian apa penyebab-penyebab endokrin yang bisa menyebabkan menstrual irregularity. Pada kasus DM yang tidak terkontrol dengan baik, kejadian PCOS, Cushing disease, gangguan tiroid, Turner syndrome, atau late onset dari congenital adrenal hyperplasia bisa menyebabkan menjadi penyebab endokrin untuk menstrual irregularity. Penyebab yang lain, stress related, hypothalamic dysfunction, penyakit-penyakit kronis, penurunan berat badan, kemudian obat-obatan tertentu, exercise induced, eating disorders, ini bisa menyebabkan gangguan-gangguan pada siklus menstruasi. Sebab yang lain lagi adalah adanya tumor, baik tumor ovarium, tumor adrenal, maupun prolaktinoma. Ini salah satu publikasi menggunakan palm coin approach untuk mengetahui penyebab clinical karakteristik pada remaja abnormal uterine bleeding. Kita lihat menstrual complaint-nya yang heavy itu ada
82, yang irregular period ada 55, dan kejadian oligomenore itu cukup banyak, 30. Dan ada penyebab yang lain, kita lihat ada penyebab endokrin misalnya hipotiroid sebanyak 12. Persentasenya bisa kita lihat, kejadian yang heavy period itu 49%, kemudian irregular period 30%, cukup banyak. Yang oligomenore 17 atau hampir 18% dari keluhan abnormal uterine bleeding. Nah, kita lihat di sini gangguan ovulatory dysfunction atau ovulatory disorder, itu yang paling sering itu adalah immaturity of HPO axis. Jadi hipotalamus pituitari organ aksis yang masih belum matur, kemudian PCOS, kemudian gangguan tiroid. Yang paling sering adalah yang dua yang di atas. Nanti kita akan lihat. Sehingga bagaimana kita mengevaluasi kalau ada menstrual irregularity? Otomatis yang pertama kita lakukan pemeriksaan awal, anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium awal yang menyingkirkan kemungkinan penyebab dari reguler mens apa. Apa yang kita tanyakan? Satu, menars. Kapan terjadinya menars? Gynecologic year-nya sudah berapa tahun dari masa menars. Kemudian kalau ada menstrual irregularity, ini sudah berapa lama kejadiannya. Terus kemudian bagaimana dampaknya kepada quality of life dari remaja tersebut. Kemudian kapan kita harus melakukan evaluasi? Ini beberapa yang bisa kita gunakan. Kalau menstrual period tidak mulai pada 3 tahun setelah telat, setelah tubuhnya breastfeeding, 3 tahun berikutnya tidak segera menstruasi, tidak menas, kita harus lakukan evaluasi. Remaja perempuan ada usia 13 tahun tapi tidak ada tanda-tanda pubertas. Bagaimana kita tahu bahwa usia pubertas pada perempuan konsepnya dimulai dari usia 8 sampai 13. Ini kalau sampai umur 13 belum ada tanda-tanda pubertas, breastfeeding belum ada, kita pertimbangkan untuk segera melakukan evaluasi kemungkinan kejadian pubertas terlambat atau delayed puberty. Kalau menstrual period tidak mulai pada usia 15 sampai usia 15 belum menstruasi, kita harus melakukan evaluasi apakah kejadian ini perlu dilakukan investigasi lebih lanjut atau tidak. Kalau pada usia 14 tahun belum juga timbul menstruasi disertai dengan tanda-tanda hirsutism, kita pikirkan bahwa ini ada gangguan pada pola menstruasi, aksis mungkin ada gangguan, sehingga kita harus lakukan evaluasi. Evaluasi berikutnya kita lakukan kalau pada usia 14 tahun tapi belum menstrual periodnya belum jalan, dan ada riwayat excessive exercise, misalnya olahragawan yang berat ataupun gangguan makan. Kalau sampai usia 14 belum menstruasi juga kita perlu lakukan pemeriksaan kemungkinan adanya anomali atau obstruksi dari saluran genital. Kapan kita lakukan evaluasi? Kondisi-kondisi apa yang lain, yaitu kalau
sebelumnya reguler, sudah terjadi tiap bulan, kemudian menjadi irreguler. Atau kalau terjadi siklus menstruasi periodenya lebih sering dari 21 hari, maksudnya siklusnya kurang dari 21 hari, atau sangat jarang lebih dari 45 hari. Kejadian menstruasi lebih dari 7 hari atau ini untuk melihat heavy bleeding kalau membutuhkan pad atau tampon yang sering tiap 1-2 jam sudah ganti. Ini perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut. Pemeriksaan fisik yang penting adalah jangan lupa lakukan pemeriksaan fisik, terutama salah satunya body mass index untuk melihat faktor obesitas, di mana pada kasus-kasus PCOS salah satunya ditandai dengan adanya obesitas. Kemudian jangan lupa juga untuk melakukan pemeriksaan ginekologis, kemungkinan adanya gangguan-gangguan anatomis sehingga terjadi menstrual irregularity. Beberapa pemeriksaan lab yang perlu dilakukan, pertama kemungkinan periksa pregnancy test, kemudian untuk yang heavy bleeding kita lihat kemungkinan ada gangguan koagulasi. Selain pemeriksaan complete blood count, kemudian pada irregular bleeding perlu kita pikirkan pemeriksaan TSH, di mana kelainan tiroid menjadi penyebab salah satu irregular bleeding. Kemudian pemeriksaan androgen kalau memang ada tanda-tanda hirsutism, kemudian moderate severe acne untuk mengkonfirmasi kemungkinan kejadian PCOS. Ini algoritma yang bisa kita lakukan, sebenarnya cukup mudah. Kalau ada irregular men, kemudian lakukan pemeriksaan anamnesis dan pemeriksaan fisik, dan apakah kejadiannya 2 tahun atau lebih dari 2 tahun setelah menarche. Kalau kurang dari 2 tahun mungkin adalah siklus anovulator sehingga kita tinggal menunggu setelah 2 tahun mungkin nanti akan reguler normal. Tapi kalau yang lebih dari 2 tahun setelah menarche ini yang perlu kita singkirkan. Kalau ada hirsutism, kita lakukan pemeriksaan 17 hidroksiprogesteron untuk menyingkirkan CAH yang late, non klasikal CAH, kemudian juga pemeriksaan testosteron yang tinggi untuk menegakkan PCOS. Kalau ada sakit kepala, kemungkinannya hiperprolaktinemia. Kalau ada underweight, mungkin ada excessive exercise mungkin, atau ada anoreksia, mungkin adanya hipogonadisme, dan sebab-sebab sistemik yang lain kalau ada underweight. Kemudian perlu kita lihat kalau ada hipertensi, poor growth, round facies, muka bulat, pikirkan kemungkinannya sindrom Cushing. Ini salah satu penyebab irregular menstruasi pada remaja dalam PCOS, di mana akan ditemukan regular mens, kemudian tanda-tanda hiperandrogen tadi, biochemicalnya berarti ada peningkatan testosteron, kemudian secara klinis ada progresif hirsutism. Severe acne itu bisa membantu penegakan diagnosis kemungkinan, tapi ini tidak selalu ada, makanya disebut sebagai opsional. Akantosis nigricans tidak terlalu masuk menjadi kriteria diagnosis, tapi ini hanya membantu terkait, tapi bukan untuk diagnostik adanya obesity, berinsulin, kemudian akantosis nigricans. Biasanya terjadi 2 tahun setelah menarche, kemudian harus kita singkirkan kemungkinan yang lain seperti CAH dan sindrom Cushing. Moderate to severe hirsutism untuk PCOS tadi,
ada moderate severe acne, ada menstrual irregularity 2 tahun setelah menarche. Jangan lupa untuk mengeksekusi kondisi-kondisi yang lain yang mirip PCOS tadi seperti CAH misalnya. Kalau untuk PCOS, treatmentnya intervensi lifestyle, kemudian untuk acne-nya mungkin bisa secara kosmetik, kemudian ada obat-obatan. Sebab yang berikutnya adalah hiperprolaktinemia. Namanya hiperprolaktinemia berarti kadar prolaktin lebih dari normal, ini nilai normalnya. Kemudian sayangnya clinical signs-nya bermacam-macam. Pada perempuan bisa ditemui selain gangguan menstruasi juga bisa ditemui galaktore. Galaktore itu adalah keluarnya air susu pada perempuan yang tidak hamil. Beberapa sebab dari hiperprolaktinemia 30-40% idiopatik, kadar prolaktinnya meningkat dan terjadi ini secara mekanisme terjadi reduce LH pulse dan reduce LH pulse frekuensi dan LH responsiveness to estrogen. Sebab yang lain adalah jangan lupa penyakit tiroid. Pada hipertiroid bisa jadi oligominore, kemudian pada hipotiroid bisa terjadi poliminore. Dua-duanya siklusnya anovulator. Dua-duanya ini bisa mengganggu siklus menstruasi. Ini beberapa data yang menyebutkan prevalensi kejadian menstrual irregularity pada hipotiroid dan hipertiroid. Tapi banyak kejadiannya yang hipotiroid, sekitar 11%. Kenapa? Karena pada hipotiroid yang primer tirotropin releasing hormonnya meningkat, peningkatan TRH akan meningkatkan prolaktin, dan peningkatan prolaktin ini yang akan menyebabkan gangguan dari siklus menstruasi. Penyebab endokrin yang berikutnya adalah Cushing syndrome, di mana peningkatan kortisol akan menghambat pelepasan gonadotropin ke FSH sehingga akan mengganggu siklus menstruasi. Bagaimana yang kita kerjakan kalau ada irregular mens? Reassurance, yakinkan, observasi, catat, lihat kalender menstruasi untuk memastikan, dan beberapa non hormonal yang bisa kita berikan adalah asam tranexamat, asam lefanamat, dan beberapa obat hormonal bisa dipakai. Sebagai konklusi, siklus menstruasi pada remaja ini sangat bervariasi. Kita harus benar-benar membedakan apakah normal ataupun abnormal. Kalau ada keluhan, komplain dari pasien dengan masalah siklus menstruasinya, kalau ada abnormalitas siklus menstruasi, kita harus lakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui etiologi, menentukan treatment, bahkan menentukan prognosisnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.